وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW Senin 15 Maret 2020 atau bertepatan pada 1 Sya'ban 1442 Hijriah akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Ustadz Khairuddin, yang ulun hormati dan ulun banggakan Bapak Ibu dan guru dan guru berbeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الأرض والسماوات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضله الله بالعلم ورشد فما ضل وما غوى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang tidak Allah berikan ke sembarang orang itu nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat kesehatan, sehatul afiyah, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di sekolah kita ini sekaligus memperingati salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah umat Islam, yaitu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam selalu kita tujukan, kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang menghormati Bapak PLT, Kepala Sekolah SDN 2 Barabai Darat dan seluruh Dewan Guru yang dirahmati Allah. Meskipun kita hari ini memasuki hari pertama bulan Sya'ban, tetapi bukan berarti peringatan Isra Mi'raj ini sudah lewat. Justru kita setiap hari bisa Mi'raj. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Berarti kita minimal 5 kali mi'raj, 5 kali Isra Mi'raj kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semata. Nah, kalau kita cermati dalam ayat surah Al-Isra sebagaimana yang dibacakan tadi, Allah mengabadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini di salah satunya adalah dalam surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Artinya maha suci yaitu Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya lailan pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya linuriyahu min ayatina agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia yaitu Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, kalau kita cermati ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih Subhana, artinya kan maha suci Allah. Dan di sini seakan-akan Allah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang menakjubkan, yang mana akal manusia akan terhenti di situ. Akal manusia kada kawa merapunya, akal manusia kada kawa nah penting akal-akalinya. Ini kan dimulai dengan Subhana, maha suci yaitu Allah. Nah, ini kan kejadian yang sangat-sangat menakjubkan. Bahkan tidak ada seorang hamba Allah pun
kecuali Nabi kita yang pernah menjadi peristiwa yang menakjubkan ini. Subhanalladzi asra, maha suci yaitu Allah yang telah memperjalankan. Arti Isra itu kan Allah menjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya. Ini jalan Allah hambaku. Nampu jalanakan ini, nampu Isra mi'rajkan ini hambaku, bukan siapa-siapa. Ini mematahkan pendapat orang Kristen. Orang Kristen berucap kenapa? Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, langsung orang Kristen mengatakan Yesus Kristus anak Allah. Nih kan orang Kristen itu ada Tuhannya ada 3 sama dengan 1 ya. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Kira-kira kan akan kalau 1 gini, 3 sama dengan 1. Jelas 1 sama dengan 3 aja. Dibawa ke ujung dunia manapun tetap ya 1 ya 1, 3 ya 3. Ini kata aja ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan Bapa itu ya Allah. Ujiannya Tuhan Anak ya Napa, Tuhan Ibu ya Bunda Maria ya. Tuhan Anak ya Yesus Kristus. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Ya contoh dalam satu kesatuan ya, lilin. Lilin itu ada lilinnya, ada sumbunya, ada apinya, satu kesatuan. Oh, kata lain itu. Ya lilin, sumbu ya sumbu, api ya api. Nah, ini mematahkan pendapat orang Kristen. Nijar Allah bi'abdi, hambaku. Ini hamba yang terpilih. Abdun itu kan strata terendah manusia. Artinya nih bukan siapa-siapa, ini hambaku, cuma hambaku yang terpilih itu Nabi Muhammad SAW. Lailan, pada suatu malam. Jadi kejadian Isra Mi'raj itu semalaman aja, bukan layali, bukan beberapa malam, bahkan kurang dari semalaman. Diriwayatkan Nabi hendak berangkat peristiwa Isra Mi'raj, kan sini berapa di Kabupaten Sidin. Kemudian Nabi bangkit, bangun, nah keluar rumah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Namun sebelum keluar rumah, apa bahasa kitanya ya, nih banyu waktu saya berdiri, jadi anu berjalan tagawil talimbak, banyu ini tumpah, akhirnya basah. Kemudian terjadilah peristiwa Isra Mi'raj tadi. Setelah pulang bebuli ke rumah, ternyata banyu nang talimbak, air yang tumpah tadi masih basah. Berarti cepat benar. Di riwayat yang lain, Nabi kan tadi berabah di Kabupaten Sidin. Bangkit, bangun, keluar rumah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Kembali ke rumah beliau, ternyata Kabupaten Sidin tadi masih terasa hangat. Maaf kita nih bangkat ya ini satu mat keluar, masalah kita nih berbulit kira-kira kan hangat lagi. Yalah. Pergi keluar sana, jalan. Kada hangat lagi, mun hangat juga berarti ada tinggal atau kira-kira. Nah inilah jadi iman kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iman yang diuji oleh Allah di sini adalah keimanan. Ketika Nabi menceritakan kejadian Isra Mi'raj ini kepada penduduk kota Makkah, nah di antaranya mengucap siapa? Abu Jahal dengan akal. Ujar Abu Jahal, aku kada percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad. Didustainya masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, hanya naik ke langit, bahkan menembus 7 lapis langit, sampai turun kembali ke Makkah, kurang dari semalaman, kada masuk akal. Dustainya, ujar Abu Jahal. Nah, Abu Jahal memakai akal. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan peristiwa Isra Mi'raj, beliau langsung mengatakan, aku membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Aku membujurakan, membenarkan. Ya, diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Nah, di sinilah bedanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan iman. Arti iman itu percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Kalau Abu Jahal dengan akal. Nah, ini bedanya.
Jadi kada kamu di akal-akal itu tadi. Nya ada juga pernah ulun Isra Mi'raj di satu masjid di Banjarmasin. Saya bertontong 4 tahun lah ya. Napa jualan? Silahkan. Isra Mi'raj itu kan dia Nabi naik ke langit, bahkan menembus 7 lapis langit. Sedangkan yang kita ketahui, langit itu adalah ruang hampa udara. Nah, Nabi waktu Isra Mi'raj kadang membawa oksigen. Jadi pertanyaannya kayak apa Nabi berhindak waktu Isra Mi'raj itu? Nah, ini dalam hati kok kurang lebih kayak Abu Jahal aja. Akal-akali. Nah, kadang-kadang di akal-akali. Intinya kadang-kadang di akal-akali. Nah, di sini perlunya keimanan. Allah memang mencoba keimanan seseorang lewat peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Banyak hal-hal yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa jar kan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena pagaran startnya dimulai dari Masjidil Haram, kemudian transit di Masjidil Aqsa. Nah, ini banyak hikmah-hikmah yang terkandung. Masjidil Haram itu adalah ini kita menghadap Ka'bah. Ka'bah itu berbetulan garis lurus dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bahasa sederhananya adalah Ka'bahnya malaikat yang ada di langit. Berarti kalau kita sembahyang, salat menghadap Ka'bah, berarti kita otomatis tersambung langsung ke Baitul Ma'mur yang menembus 7 lapis langit. Nah, iya tadi nampak di awal tadi as-salatu mi'rajul mu'min. Salat sembahyang adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ini kita kiblat. Nah, berarti kita langsung sembahyang menghadap kiblat, otomatis langsung terkoneksi, bahkan menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, inilah yang dapat kita ambil kenapa hikmahnya di situ. Nah, kemudian lagi kenapa transit di Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa itu pertama disitulah Nabi kita dibaiat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dikukuhkan sebagai, dinobatkan sebagai penghulunya para nabi-nabi dan rasul. Kumpulan sabarataan nabi di situ. Mulai nabi yang paling senior, Nabi Adam sampai Nabi Isa. Hidupkah dia pulang berada? Itu gampang bagi Allah. Kan di akhirat, sebelum akhirat, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sebagian aja jadi Allah gitu. Gampang aja kok nama hidupakan. Ya dikumpulkan oleh Allah para nabi-nabi. Nah, disitulah Nabi dikukuhkan sebagai penghulunya para nabi-nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi didaulat menjadi imam. Padahal yang paling Tuhan Nabi Adam ada. Siapa yang jadi imam? Justru yang paling junior, Nabi kita. Nah, kemudian hikmahnya kenapa ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ini kiblatnya umat muslim. Kiblat pertama kaum muslimin. Nah, setelah itu sampai Nabi berkiblat 18 bulan. Terus lagi hikmahnya Masjidil Aqsa ini pas juga nampak berbetulan garis lurus dengan pintu langit. Secara etika, secara adat, kita memasuki suatu tempat melewati pintu, bukan yang lainnya. Kita masuk musala kita ini lewat lawang, lewat jendela sampai orang maling. Nah, kemudian Nabi naik ke langit, jadi dinamakan Mi'raj. Nah, Mi'raj ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam dan seterusnya lah, beberapa nabi sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Kita tahu sebutan kisah ini. Nah, sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril stop di situ. Kada balik lagi. Ajar Nabi kalau bahasa Banjarnya kenapa? Wahai Jibril, malaikat Jibril, engkau berhenti sampai di situ. Ujar malaikat Jibril, kalau aku melewati batasan tersebut, niscaya jasadku akan hancur. Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu tidak pernah ada seorang pun hamba Allah yang pernah memasukinya. Kenapa kan dinamakan Sidratul Muntaha?
li'anna ilmal malaika, karena ilmu pengetahuan malaikat yantahi ilaih, terhenti sampai di situ aja. Jadi malaikat, bahkan sekelas malaikat Jibril, pemimpinnya malaikat, tidak pernah memasuki yang namanya Sidratul Muntaha. Ini adalah kemuliaan bagi Nabi kita. Berarti Nabi kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nabi langsung bertemu dengan Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nih, akhirnya apa? Diwajibkanlah sholat 50 waktu. Kita tahu sebenarnya kisahnya ini, bahkan dari SD mungkin sudah diceritakan ini kan. Nah, asalnya 50 waktu pertemuan lawan Nabi Musa. Nah, 2 kali itu pertemuan. Bahkan Nabi ini paling banyak lawan Nabi Musa pertemuan. Kayak apa pertemuannya? Yaitu Allah Maha Kuasa. Gampang ya Allah. Nah, pertemuan lawan Nabi Musa, ujar Nabi Musa, "Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu." 50 waktu, Nabi ada protes. Diterima oleh Nabi kita. Kalau aja hanya kita mungkin protes, Allah banyaknya 50 waktu. Berarti setiap setengah jam kurang lagi dari 24 jam nih. Sambayangan kita. Nabi ada protes. Nah, setelah dapat saran dari Nabi Musa, akhirnya Nabi minta keringanan kepada Allah. Diberi apa? Nah, keringanan diskon 555. Kita tahu semuanya ini cerita ini. 9 kali Nabi bertemu dengan Allah. Nah, akhirnya dikasih salimah lagi. Itu pun jadi Nabi Musa, mintalah keringanan wahai Muhammad. Aku yakin umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu ini. Apa kata Nabi kita? Ujar Nabi kita, aku malu kepada Allah, aku supan lawan Allah. Amun diminta 65 ini diminta keringanan lagi. Ada besar bayangan kita. Karena kita nanti sermeratakan ayat apa benar kira-kira bisa kali lagi. Bahkan dari muha supan kita menghadap sekali lagi apa pecah parai ampihan sama dia. Cuma bukan itu hikmahnya jar Nabi. Mun kadada orang itu kada pacangan baik, jar Nabi mun kadada sembahyang dalam diri seseorang. Jadi kada pacangan baik. Nah, dasar ujub je aja Nabi Musa. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Umatku aja jar Nabi Musa gana-gana awak kuat-kuat. Kadang sampai 5 waktu. Kadang Nabi Musa sembahyang, itu juga kada tahan. Mengurusan sembahyang kada tahan. Mensuruh bagi uyan tahan. Mau umat Nabi Musa itu ada kisah contoh nih piramid. Ulun melihat batu piramid itu genalnya ya kurang lebih kayak musala kita nih. Enam bongkahan dengan ganal, air disusun sampai naik ke atas, sampai tingginya lebih dari 100 meter. Kayak apa mangkat? Umat Nabi Musa sanggup menyusun ini, tapi masalah sembahyang kan sanggup. Kita ada sanggup. Nah, ini waktu banjir nih angkat ke mana misalnya, ada sanggupnya ya kalau kadang sanggupnya. Dasar bujur juga banyak nang kada sembahyang. Banyak nang kada sembahyang. Bahkan apa? Nih, subuh minggu atau apa? Keliling lapangan tahan sekali keliling, 2 keliling, 3 keliling tak malu-malu, tapi sembahyang subuh 1 mata jauh tahan. Nah, ini pas gambaran yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian di sini biar kita pulang nih. Apa garang yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Nah, pertama kita kilas baliknya. Sebelum kejadian Isra Mi'raj, terjadi kepada Nabi 2 kejadian penting. Pertama, meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Nah, paman Nabi Abu Thalib ini kemana-mana menjaga Nabi, membela Nabi, meninggal. Nah, otomatis kan ada lagi yang membela Nabi kita. Dia Nabi dalam keadaan bersedih. Kali berapa lawas meninggal pulang istri beliau bini Sidin As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, meninggal Siti Khadijah, meninggal bini Sidin menangis. Apa dalam artian Nabi bersedih? Ya dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan atau tahun duka cita. Nah, ketika Nabi bersedih, kemudian Allah berikan tasliyah.
tasliyah itu ya hiburan. Hiburan. Allah hibur, Allah bawa berjalanan. Kamana berjalan? Ke mall. Ke mall kan? Ya. Ini berbeda ke mall pasar aja gitu. Cuci mata melihat orang obral kan banjir kan bisa. Cuci mata hiburan kata. Allah bawa perjalanan. Nah, apa perjalanan? Ya perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah perjalanan ini Allah berikan oleh-olehnya. Apa oleh-oleh? Allah berikan oleh-oleh kepada Nabi kita, yaitu salat 5 waktu. Nah, jadi dapat kita ambil pelajaran di sini. Ketika kita bersedih, makasih Bu sembahyang. Bu sembahyang. Ya ulun rajin keliling-keliling ngajarin sekolah mulai SMA, SMP, SD, gitu anak bang TK, nah paling itu anak TK bangun aku ya. Anak TK ini banyak pemandiran baru cowoknya ini kan. Jadi kita pemandirnya 4 juga. Jun dalam artian memutarkan dari 15 menit barang tuh berarti sukses ya tujuan. Kadang-kadang kalau mau bulaan, di dalam kantong atau kuis, supaya berandaian. Cuma dibalik itu pulang anak TK ini rame pulang juga. Nah, jadi kisahkan kisah-kisah tentang orang yang kada sembahyang ini. Nah, biar menjadikan pelajaran bagi kita sabarataan. Termasuk sedini mungkin dari kakak-kakak itu sudah kita. Nah, kita bekali dengan ilmu-ilmu agama. Ya jurun ini nah peristiwa Isra Mi'raj ini. Ini kan sembahyang 5 waktu. Jangan sampai tak tinggal. Jangan sampai tak tinggal. Mun 4 waktu aja Bang. Apalagi 3 waktu. Apalagi parai lalu. Nah, nanti ada bapak nih, tapi yang ibunya di sini lah. Nah, iya tapi yang ibu-ibunya juga ya. Ini kisah ibu-ibu. Ini kisah nyata di Mesir. Ada seorang ibu-ibu, ya ini pelajaran bagi kita pada taat, nah bukan ibu-ibu aja lalakian sama aja juga pelajaran bagi kita. Ada seorang ibu-ibu di Mesir meninggal dunia. Nah waktu meninggal dimandii, sekalinya buka tukang mandi. Jadi bingung orang, termasuk ada seorang syekh-syekhnya itu ya tuan gurunya. Kenapa bukahan? Sekalinya jadi tukang mandi, kami bukaannya takut-takutanan. Soalnya jenazah mayat si ibu-ibu tadi begana. Bahasa kita jadi mau uak begana. Bukahan tak kayak apa caranya memandi, kawa dimandiin lah. Kesimpulannya dikafani. Nah disembahyangkan langsung di tempat itu. Kemudian waktu diangkat, kada kawa mengangkat. Kabaretan kan begenal awak teh. Bahkan menurut kisah itu sampai 11 orang hanya kau mengangkat. Bayangkan kita kan 2 aja muka belakang 2 4 tambah di tengah 2 6 aja banyak-banyak ngalih berangkah. Nah miola ini 11 nya kawan saking beratnya ini. Nah waktu diangkat hendak diturunkan ke lubang kubur, sekalinya ngarang keberatan tadi tak gugur. Kemudian kadang-kadang patahan tulang belulangnya. Nah, mengarikak patahan terbuka kain kafannya, kelihatan wajah si ibu-ibu tadi berwajah hitam legam alias nah bahasa Banjarnya hangin. Bukahan mulang. Nah, bukahan pulang berapa kali bukahan nih waktu mandi nang buka. Nang ini bukahan pulang tak tinggal syekhnya Saikong. Syekhnya ya tuan gurunya deh. Ujar syekhnya ngaran saikungannya lagi aku nalain kebukaan. Ada dia lagi nalain, ku tarik kayak apa? Ku bayar, ku tarik, masukkan lubang kubur, tutup, selesai. Sekalinya kisahnya sudah beredar, tersebar kemana-mana. Mungkin kalau bahasa ini ya viral. Datanglah anak, wahai Syekh, apa yang terjadi kepada ibu kami? Ujar Syekhnya aku hendak mengisahkan ini ayah pernah meninggal. Nah ayah pernah meninggal jangan dikisahkan lagi lah. Kalau gue kata-kata Pak, apalagi kalau akan gue ini ngalih benar. Orang kecelakaan, capat juga menyesahi. Dikira menyesahi, anak membantu, saya ngambil HP, langsung mau tonang.
kurang dibantu. Nah, ini kakak-kakak plastik di menua ini kayak gitu tak. Sama kebakaran. Masa asyiknya. Ini pernah nih di hadapan orang yang anak kami kan dulu ya pernah. Nah, ini kan para kebakaran ya sesinya menyelamatkan harta masing-masing, harta benda. Jadi para rumah tuh ada mengucap tolongi aku, jangan bibinian aja kan, tolongi. Ini kado anak kakak-kakaknya, wah ABG-nya, Amira kasih tolong ya kan, dia sampai menangis-nangis tadi orangnya meminta bibinian deh, kan diriran asik mang Amira besusun pulangin, nangis batas. Ada datang pensiunan tentara melihat kejadian itu dia. Nah, di lapau sini hantam sini menggal ikungan nyerantai. Ini kakak-kakak plastik di jualan zaman ini ngaruh bener. Nah jadi tadi lah kisah apa tadi? Nah ibu-ibu tadi ujar nang apa? Jenang sehnya tadi, aku ada mengisahkan. Nah setelah didesak, hanya mau sehnya mengisahkan. Ini anak pang tadi lah. Ujar nang sehnya tadi, ini Mama Ikam ini meninggal dunia ketika dimandiin sudah mengalihi menyulitkan orang lain. Bukan tuh mandinya begenal awak. Nah kemudian waktu diangkat ke badan nomor 11 Nyarkawa, mbah itu harap dikumpulkan terbukur pulang. Ada ngaran patahan tulang belulang Mama Ikam dan kelihatan wajah Mama Ikam di hangit. Apa gerang amalan Mama Ikam ini gawian apa kajiannya? Nah ujar anak ibu kami ini meninggal dunia ketika sedang berdandan. Nah jadi ibu lah mungkin waktu di pacaramin lagi make up kira-kira Jepang lah. Nah sekalinya malaikat maut datang ada sama lagi buka. Nah, tawa-tawa lagi kalau nanti sudah sampai saatnya dia makin maut. Nah udah habis jatah nikah di dunia. Kalau tahu hati ini dulu aku memberi lain bersalaman kata kau lagi. Cuma bukan itulah masalahnya. Ya berdandan boleh aja kalau karena kalau perlu dipadahkan ke boleh mau anak boleh aja. Kalau kita laki itu, nah, masalahnya jangan anak, ibu kami ini sepanjang hidupnya tidak pernah sholat 5 waktu. Nah ini, dia juga kakak-kakak yang anak SD sama dia juga, ayo buat nikah anak lah, angit nak kayak kisah ini nih, anak angit nak ini kan bisa sembayangan juga, ya dalam artian tuh untuk apa? Nah mewanti-wanti memberikan peringatan. Supaya jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, sembahyang 5 waktu ini kunci segala-galanya. Bahkan sembahyang 5 waktu ini akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kunci rahasianya ini di sembahyang 5 waktu. Lihat kakak-kakak amun nakal kapan dimasukkan? Ke pesantren. Kenapa di pesantren jadi baik? Karena di pesantren ini wajib sembahyang 5 waktu berjamaah. Nah iya jadi anak baik ini sesuai janji Allah. Amun kada baik anu panjang sembahyang tapi masih menggawin kada baik. Nah jangan disalahkan, jangan menyalahkan Allah. Ini pernah zaman Rasulullah ada seseorang yang selalu sembahyang baik imaman lawan Nabi tapi masih menggawin yang kada baik. Jar Nabi, inna sholatahu tanhahu yauman. Sesungguhnya sholatnya cuma bisa mencegahnya dari perbuatan yang kada baik ini cuma 1 hari saja. Kenapa? Bisa jadi, nah syarat-syarat sah sembahyangnya kada tercapai atau kada khusyuk. Nah berat nih Pak, khusyuk nih berat. Nah termasuk wudunya, termasuk kenapa? Saat rukun-rukunnya rukun kada tercapai kada sah. Nih cuma lagi puasaan kan biasanya tiap bulan puasa ini viral apa tarawih 7 gawit sunah-sunah wudu dalam arti kita sampai itu lebih dari 30. Ayo kada kau ke 30 nya sebagian besar atau bahkan ya separuhnya barang digawit. Nah sunah-sunah wudu ini contoh. Kemudian lagi sebelum sembahyang berdoa baca surah An-Nas. Nah, bagus benar juga. Nah, imbas sembahyang fokus. Bahkan apa ini ulama-ulama bahari nih
tata cara sembahyang khusyuk itu apa? Nih seakan-akan Ka'bah ada di hadapan kita, neraka di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita surga, kemudian lagi di bawah kita titian siratal mustaqim, belakang kita malaikat maut. Nah jadi bagaimana sembahyang itu kadang melayau kemana-mana. Nah, pernah diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini saking khusyuknya. Nah ini kita akan benar sembahyangnya supaya khusyuk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah Nabi mengadakan sayembara. Jar Nabi, siapa nang kawa sembahyang dua rakaat sembahyang sunat dengan khusyuk, maka orang itu berhak mendapatkan sorbanku. Siapa kan hendak sorban Nabi kan pasti berebut. Cuma kadang namanya maju. Kadang namanya maju. Pada alasan tajam boleh. Kadang ini maju deh. Habis itu ada beberapa lawas ada yang maju sekong, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ujar Nabi silakan, wahai Ali. Nah sembahyang 2 rakaat, mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, khusyuk luar biasa khusyuknya. Membaca Fatihah khusyuk dan seterusnya, rukuk itu sampai rakaat pertama naik ke rakaat kedua masih khusyuk Sayyidina Ali di sembahyang sunat. Sampai rukuk terakhir rakaat kedua tasyahud, nah tasyahud akhir masih khusyuk Sayyidina. Tuntung tasyahud akhir kan tinggal mengucapkan salam aja lagi berpaling ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Nah sebelum berpaling ke kanan imba tuntung membaca tasyahud akhir dan khusyuknya tadi. Nah waktu anak berpaling ke kanan mengucapkan salam terbetik di dalam hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sorban Nabi ini kayak apa jangan jadi ampunku. Salam aja, assalamualaikum warahmatullah. Ujar Nabi, wahai Ali, terimalah sorban ini sebagai hadiah. Ujar Sayyidina Ali, ulun kada berhak mendapatkan sorban impian. Kenapa? Ulun sembahyang kada khusyuk. Anak itu aja udah khusyuk, jadi sembahyang sunat, apalagi sembahyang wajib, khusyuk luar biasa. Sembahyang sunat kada khusyuk di situ tadi, karena sebelum salam ulun tabetik keingatan sorban pian tadi. Kan tabetik sekali. Maaflah kalau kita bisa mulai takbir tuh kadang tabetik sekali banyak benar bebetikan deh. Nah kita ini hati namanya Allahu Akbar, macam-macam dipikirkan. Ini ibu kenapa yang ini kenapa hari makanan kena memang baru. Bahkan hati selayu kemana-mana sampai banjir lah sudah. Awak sembahyang aja, posisi sembahyang cuma hati layau pikiran kemana-mana. Nah ini kita perbaiki. Kadang-kadang kok macam-macam dalam sembahyang tuh godaannya memang Imam Ghazali paling berat tuh waktu sembahyang. Waktu nama ngaji, lihat orang nama ngaji itu hanya berniat apa nama ngaji itu udah kuat. Mulai TV udah menguap. Sembahyang dan sakaratul maut. Nah waktu sembahyang kita namun hal simpel aja. Waktu sembahyang saja dan lipat sedikit kainan, sedikit aja. Mulai berdiri kita memikirkan saja ya. Kain aja mau aku sujud karena aku gembel sedikit. Nah, pas rukuk, sudah parak kan melihat, parak sudah ini. Cuma lagi aku sujud, kan ini sujud, pas sujud aja lah, bahar sedikit. Anak kakak ini jar Nabi apa? Ada perlu kita memikirkan itu. Ada perlu. Nah inilah tadi supaya sampai yang kita khusyuk kayak apa. Nah ini menentukan. Bahkan, nah ini sebagai cerita yang luar biasa lah. Ini jurunin sekolahan nggak supaya maju kayak apa ini. Ini kisah ini diabadikan dalam sejarah umat Islam ataupun sejarah Eropa, bangsa Eropa. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini seorang sultan yang berusia muda. Nah, anom satu riwayat 18 tahun, di riwayat lain 21 tahun, dengan gagah beraninya dapat menaklukkan kerajaan adik kuasa zaman itu, yaitu Bizantium Timur atau Romawi Timur. Nah, dulu kan negara adik kuasa itu Romawi dengan Persia.
Zaman ini kan kita negara dikuasa apa? Amerika dengan Rusia. Nah, bahari ya Romawi lawan Persia. Siapa yang kau mengalahkan Romawi? Kan kawannya. Ternyata nih kalah mengalahkan kerajaan dikuasa. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya dapat menaklukkan bahkan ibu kotanya Bizantium Timur yang bernama Konstantinopel. Waktu itu hari Jumat diganti nama kotanya Konstantinopel dengan nama kotanya menjadi kota Istanbul. Istanbul. Nah, oke, kan Istanbul. Istanbul kan sebelum Martapura. So, kalau mencari peninggalan Romawi ya mencari situsnya kalau ada sekitar pasar Istanbul udah dapat gitu. Ini di mana? Nah, Istanbul kan, yang beda tipis sejuta. Jadilah hari itu hari Jumat, ngaran kotanya hanya ditaklukakan. Hari Jumat anak sembahyangan Jumat mencari khatib lawan imam. Hanya ditaklukakan dari nama jadwal namanya. Nah, kalau acakannya kita mungkin asas ini betul tunjulan kalau mau. Jar Sultan Muhammad Al-Fatih, bajirian berdaan, wahai rakyatku, wahai tentaraku. Nah, ini untuk mencari khatib dan imam. Nah, siapa yang semenjak akil baliknya pernah ketinggalan sholat 5 waktu, silahkan baduduk. Sekalinya saya kumpul kalian dengan baduduknya, berarti sampai yang bertahannya, baik tentaranya, rakyatnya sampai yang 5 waktu sebertaan. Kemudian ujar Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa yang semenjak akil baliknya pernah ketinggalan sholat sunat rawatib lengkap dia ba'diyah muakkad, silakan duduk. Sekalinya separuh bentukan, separuh masih tetap berdiri. Nah, berarti separuh udah tereliminasi tegipai. Zaman kita kira-kira lain bulan kisahnya nih tak. Siapa nang suah sembahyang 5 waktu silahkan berduduk. Kira-kira 2 aja kemungkinannya, imam berduduk sebertaan atau berdiri sebertaan. Kenapa? Mun berduduk aksuban ketahuan orang. Ini menandakan betapa jujurnya rakyatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, untuk terakhir kalinya Sultan Muhammad Al-Fatih ketiga kalinya tadi, siapa yang pernah ketinggalan salat qiyamul lail, salat malam, tahajud dan sebagainya, silahkan duduk. Ternyata baduduk sabadataan, kecuali satu yang masih tetap berdiri, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatihnya sendiri. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nih, seorang pemimpin tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu, qabliyah rawatib, kemudian qiyamul lail, sebagaimana juga rakyatnya tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Inilah yang menyebabkan umat Islam itu menjadi kuat. Itu kan dalam hadis Nabi, innama yansurullah hadhihi ummah bi dha'ifiha. Saya Allah akan menolong umat ini dari kelemahannya. Umat Islam ini lemah. Allah akan menolong dengan apa? Dengan bid'amatihim, doa, wa salatihim, wa ikhlasihim, dan juga apa? Doa, salat dan ikhlasnya. Itu kunci kekuatan umat Islam. Ya julun tadi, engkau mengalahkan kerajaan adik kuasa zaman bahari. Kita julun loh, ya kakak-kakak sekolah aja. Mungkin kita sampai jangan seberataan 5 waktu, jangan 4 waktu aja, apalagi kurang banget itu. 5 waktu, insya Allah yakin sekolahan kita ini akan menjadi sekolah yang terbaik. Itu yakin ini ya Allah. Nah, kayak apa tadi? Nah, termasuk hal-hal yang berkaitan sedikit lagi lo minta waktu lewat. Sama kita hanya kebanjiran. Kan kita ini hanya dapat apa? Musibah dunia, jangan sampai dapat musibah akhirat. Apa musibah akhirat? Meninggalkan sembahyang 5 waktu. Mengalih di banjir mau musib, tetap wajib sholat 5 waktu. Di pengungsian tetap wajib. Sembahyang wajib selama akal masih ada, kecuali orang tua disadar. Nah, wajib. Ini selama akal masih ada kan, kada kau berdiri duduk,
duduk behiring, ini bisa kiblat situ berarti kepala di sini, behiring ke kanan, berarti di sini, yang kada kau ke kanan ke kiri. Kada kau behiring berarti lantang berarti di sini kepala situ, biar kepala wajah bisa menghadap kiblat. Mun kada kau berarti lantang, isyarat mata aja lagi, mau mata aja. Mun kada kau isyarat dalam hati yang mulai takbiratul ihram dalam hati, baca Fatihah dalam hati, rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai salam dalam hati. Mun kata kau dalam hati bisa lagi. Sedangkan apa diumumkan di langgaran masjid, nah orang itu kau lagi sembahyang dalam hati, tajak di muka rumahnya bendera hijau. Kata kau lagi sembahyang dalam hati, ya mati ya lagi sudah. Nah, itu ada ulama kan orang yang perang aja tetap sembahyang dan memang dalam tata cara tertentu. Ini penggayapan waktu banjir. Nah, waktu banjir kan ngalih di wudu. Bajunya ngalih karo. Iyalah, karo bajunya bisa bujur pang karo lah. Ayo kata kamu ini bajunya karo sah wudunya. Wudunya sah. Gampang bener wudu. Dalam adat kita sapi ini paling gampang dalam wudu. Ayo ngaran karo bajunya kan lumpurnya luar biasa tuh. Kada pernah kita seumuran mungkin melihat tangga ini. Ayo sekali aja. Kan sunnah 3 kali orang besok. Nah besok muhajir ibu-ibu mau 3 kali berlumpur kayak itu kalau kayak bakukur basah. Nah, ayo sekali aja. Nang wajib-wajibnya aja kan darurat. Nah, 3 kali pun ya bagus saja. Sekali. Tangan bang, gampang tangan tuh masukkan ke baju banjir sampai siku lebih sedikit lah biar meyakinkan. Tarik, sudah selesai. Apalagi sebelahnya sama aja kada bergusukan, angkat bergusuk. Menggusuk itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kepala nyaman lagi menyapu rambut kepala. Paling gampang mazhab Syafi'i, kalau mazhab lain, mazhab Maliki seluruh kepala, mazhab Hanafi seperempat kepala menyapu. Kalau mazhab Syafi'i cuma bagian dari kepala dasar aja. Mungkin bagian kuler apa nih jambu rusak misalnya bagian muka sini barangnya boleh juga. Nanti sini boleh juga. Nah, paling gampang mazhab Syafi'i. Telinga sunnah digawi dapat pahala, kan digawi ya kada apa-apa. Ayo oke lah, anggaplah ini darurat, langsung kita membasuh kaki. Nah, basuh betis gampang culup langsung. Tadi sampai ke mata kaki buku lali. Kan nyaman benar. Begitu ya ibu-ibu banyak anak anjir. Kada bamukana gampang. Nampaknya asal menutup aurat, pakaian yang dipakai menutup aurat kan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini bagian muka, bagian dalam, bagian luar ini bukan aurat. Jadi aurat itu mulai pergelangan tangan sampai naik ke atas. Nah, kalau bajunya menutup banyak kayak ini bisa lebih binian deh. Kawan, batis tutup. Kan kawan aja sembahyang tanpa mukena. Kawan aja. Jadi apalagi ada dalasan. Kalau sejadah tuh cuma ini aja, asal bersih aja dimanapun. Jadi kada ada alasan untuk kada sembahyang. Imbapan di semalam kada sembahyang kayak apa yo, jangan makan 3 harian kan di pengungsian. Ayo lah kasih di kau. 60 umur masih ada. Nah, ini pelajaran bagi kita. Bahkan ini kita kada menutup kemungkinan kondisi-kondisi yang seperti ini bukan apa. Ya, kita harus tahu ilmunya. Nauzubillah bukan menghendaki musibah itu ada datang lagi kita. Cuma kita kada salahnya tahu ilmunya. Bolehlah dijamak. Nah, ini kan ada jamak takut. Dijamak tanpa kasar lah, jamak aja. Nah, memang ada sebagian yang memperbolehkan dengan syarat nampak. Syaratnya ada 3, biasa dikerjakan berjamaah kayak masjid langgar musala. Ini kan kita di pengungsian, yang mana mengakibatkan Nabi itu kan pernah menjamak beliau ketika hujan lebat. Kan hujan lebat ini mengakibatkan basah kuyup, kecipratan lumpur. Kalau kita banjir, alahan pada basah kuyup lagi, tinggal dalam rumah. Nah, asal di pengungsian lah. Kalau di rumah seorang kata kawan.
Imbe itu pulang jamaknya jamak takdim. Zuhur asar 4 rakaat 3 waktu zuhur, maghrib isya 3 rakaat 4 rakaat 3 waktu maghrib. Kemudian syarat yang berikutnya, kalau hujan tadi syaratnya hujannya masih tetap berlangsung di 3 keadaan. Waktu takbiratul ihram zuhur, Allahu Akbar, masih hujan. Salam waktu zuhur masih hujan. Kemudian takbir sholat asarnya masih hujan. Sedangkan kita banjir kita 3 hari, berarti masuk kategori tersebut. Nah jadi kawan, jadi jamak seandainya ini sekadar ilmu aja, sekadar ilmu lah. Ya kada salahnya kita tahu sama ini panjangan puasa, sama ini puasaan sebulan lagi. Oh, kamu bukan puasa. Nah, apalagi ibu-ibu ini kita takut macam-macam, bersuntik boleh lah. Apalagi ini suntik apa? Suntik vaksin misal lah. Nah, boleh lah waktu puasa. Ada juga ibu-ibu yang bertakun suntik KB boleh lah ya waktu siang puasa. Nah, ini harus tahu ini. Harus tahu, atau suntik obat. Nah, kita pun harus mengetahui. Nah, ini yang penting. Jadi belajar itu sebelum puasa, bukan setelah puasa. Setelah puasa bingung nih apa hukumnya. Sahkah kata puasa aku ini? Nah, inilah kita pentingnya belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dengan menjaga salat 5 waktu kita, Allah memudahkan segala urusan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan salat 5 waktu Allah memasukkan kita ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya fattahu ya alimu iftah alaina min fariqan warzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mutawwilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yusma'. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min rabbana wa du'a. Allahumma inna na'udzubika min adhabi wal hammi wal gharqi wal harri ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa salamata wa tayyibata fid dunya wal akhirah wa bika. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.